Kalau misalnya nih kan sekarang kan banyak orang yang malas puasa lah, malas zikir segala macem, dia wirid. Itu kira-kira bisa nggak di sini? Kebanyakan juga orang juga kan yang pada kesini disuruh puasa nggak mau, terus kamu maunya apa? Kayak gitu kata. Kadang juga suka bilang, kamu mau matang apa mau mentah? Oh, pasti tanya begitu. Kayak gitu. Kalau kamu mau mentah, ya kamu tirakat di sini. Kalau kamu mau matang, ya kamu harus punya waharnya. Kayak gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi bersama kami di channel Boylang Official, guys. Alhamdulillah malam ini cerah, gak hujan. Jadi kita malam ini mau menjawab pertanyaan-pertanyaan dari kalian, guys. Apa itu pertanyaannya? Penjelasan riyadhah itu apa? Banyak yang tahu, ada yang juga yang belum tahu gitu. Jadi sekalian kita tanya sama Aidan aja, karena Aidan lebih paham, lebih ngerti lah sama masalah itu. Gimana, A? Ini kan Abi nih udah mau bikin pondok 41 ya? Mau bikin 41 kobong, bukan pondok. Pondok mah satu tetap, pondok Riyadhul Falah, tapi bikin kobongnya mau bikin kobong 41 baru jadi berapa? 1 2 3 4 7 lah, baru jadi 7. Baru jadi 7. Tapi mau bikin kobongnya 41 gitu. Itu buat orang-orang nanti, misal orang mau riyadhah, mau ngaji bisa di sini. Ada yang riyadhah bisa, yang ngaji bisa gitu. Tergantung keinginan dia kesininya pengen apa. Kalau yang kesini mau puasa aja bisa nggak? Bisa ya. Bisa sini mau. Ya itu namanya riyadhah. Arti riyadhah itu membersihkan diri. Arti riyadhah. Jadi membersihkan diri dengan jalan puasa, zikir, itu riyadhah. Dari yang pertamanya kita kotor, namanya manusia kan tidak luput dari dosa, kotor. Ya datang ke pondok pesantren berriyadhah, membersihkan diri dia dengan jalan ngaji, kalau nggak puasa, zikir kayak gitu. Kalau masalah persyaratannya gimana tuh di sini? Gampang, tinggal datang dia ke sini, minta izin dia mau keluarganya, sama orang tuanya. Datang ke sini cukup bawa KTP sama pendaftaran, udah. Berarti KTP sama pendaftaran. Pendaftaran aja. Iya. Nggak ribet. Kalau masalah listrik, biasanya kan kalau di pondok-pondok tuh ada bayar listrik lah, beli beras lah, makan segala macam. Kalau listrik kan termasuk dari pembayaran itu, kecuali beras kadang dikasih sama Abi gitu. Oh ya, paham. Kecuali ya beras, kalau beras biasanya dikasih. Tapi kalau untuk ngerokok sendiri. Iya, masa yang mau dikasih lagi sama Abi. Iya, siap. Jadi gitu guys, penjelasan dari Aidan tentang riyadhah, tentang gimana sih, apa aja sih persyaratan buat mondok di sini. Hanya modal KTP sama pendaftaran aja. Kalau boleh tahu berapa? Biasanya kalau pertama itu uang miftahnya nggak gede, paling 300.000. 300.000. Itu kita selama riyadhah bayar cuma 300.000. Iya. Tapi ini pendaftaran itu 300.000 selama 3 bulan. 3 bulan. Iya, jadi sebulannya 100.000. 1 bulan 100.000. Minimal di sini tuh 4 tahapan, berarti kena 6 bulanan. Berarti kalau mau sekali bayar ya tinggal bayar 600.000. Uang pendaftaran itu. Iya. Itu mah untuk listrik sama pendaftaran. Iya, paham. Ya, kalau yang lainnya ini mah kan rokok, buat ini kan bisa sendiri kita. Iya, siap. Nah, jadi uang pendaftarannya itu 300 3 bulan, kalau 600 itu 6 bulan. Soalnya kan puasanya 4 tahapan ya? 4 tahapan. 4 tahapan, guys. Kalau untuk yang riyadhah, dan juga kalau mau yang riyadhah mau sambil ngaji bisa. Sambil riyadhah sambil ngaji kayak gitu. Kalau masalah yang ngaji itu gimana, Ya yang ngaji biasa. Enggak, maksudnya ada pendaftaran juga kah? Ada apa, dia harus KTP juga kah? Iya harus, KTP harus. Kalau ada yang di bawah umur? Iya, kalau misalnya belum punya KTP gimana? Kalau belum punya KTP ya dia kesininya harus sama orang tua. Oh, iya. Harus orang tuanya tuh harus nitipin ke sini.
Oh, Kita tuh harus jaga-jaga juga kan. iya betul. Jadi jangan sembarangan orang misalnya kan nggak punya identitas, tahu-tahu sini mondok sini kan, tahu-tahu dia kenapa gitu kan. Kita juga nggak mau kerugiin gitu. Kalau dia Jadi, punya masalah apa. Kalau ada anak kecil misalnya nih, dia habis sekolah. Biasanya kan kalau sekolah SMP, SMA itu kan belum dapat KTP ya. Iya. Jadi harus sama orang tuanya ke sini. Sama orang tuanya ke sini, harus sama orang tuanya ke sini. Kalau batasan usianya Kalau batasan usia nggak dibatas. Mau umur berapa juga sini pasti diterima. nggak dibatas. Iya. Mau umur 40 tahun nggak pasti diterima. Diterima aja. Iya. Masalah tidur nih, kan orang kan ada aja yang suka menyendiri, dia nggak suka berdua bertiga atau gimana. Nah iya makanya itu mau bikin 41 kobong. 41. Itu tuh nanti satu-satu. Satu kobong tuh satu orang. Iya, kobongnya kan nggak terlalu gede. Jadi satu kobong satu orang. Misalkan dianya mau wiridan, dia takut keganggu sama teman apa gimana. Kan kalau satu kobong mah enak. Iya. Nggak keganggu kayak gitu. Makanya mau bikin kobongnya tuh banyak. Soal kebersihan juga gimana orang yang menepati. Nah iya, kalau kita kan satu-satu kan kita bisa menilai sendiri. Oh ini tuh orangnya rapi. Oh ini tuh orangnya jorok kan bisa Ya betul. ketilai dari situ. Jadi belajar mandiri juga. Belajar sih, mandiri juga. Nanti kalau misalkan gimana sih masaknya, makannya kayak gimana? Kalau makan itu masaknya bareng-bareng di sini. Nanti kan disediain dapur. Nanti kita masak bareng-bareng, ngeliwat bareng-bareng, makan bareng-bareng. Jadi biar ada kebersamaannya gitu. Tuh. Ya. Karena apa-apa itu yang bersamaan itu Enak. Iya. Jadi nggak harus makan sendiri-sendiri. Enggak. Kalau di Kobong tuh nggak kayak gitu. Makan kita bareng, asal jangan mandi aja bareng. Tapi boleh juga sih kalau mau mandi bareng. Nanti kan saya bikin kamar mandi, bikin dapur. Terus gimana, kalau misalnya ada orang yang datang ke sini, Hmm. dia mau belajar hal aneh-aneh kayak kita yang sekarang yang ini nih. Yang Oh sekarang. iya ya paham. Gimana? Kalau untuk pembelajaran itu nanti juga kan ditata, diatur sama. Jadi kalau kata abang itu step by step. Jadi ada tahapannya. Nanti misalkan kamu nih puasa ini dulu, nanti tuh dikasih prakteknya kayak gini. Oh kalau kamu buat ngambil kayak jurusan kayak gini, kamu terus kayak gini kan. Nanti tuh diatur, dipantau sama. Dipantau. Iya. Yang penting kitanya aja jangan malu untuk berbicara, untuk menanyakan kepada udah ada di sini, misalkan udah ada yang riado di sini ngejalanin suatu amalan. Nanti kan ini buat apa sih khasiatnya? Ini buat apa sih kayak gitu kan? Banyak orang yang melakukan puasa, wirid, zikir segala macam, tapi dia bingung ini untuk apa sih? Nah, nanti itu kalau di sini tuh dipraktekin, Langsung dikasih tahu cara-caranya. Oh ini tuh buat kayak gini, misalkan ini tuh buat ngobatin. Oh ini tuh buat ini. Nanti dipraktekin gitu, ada prakteknya lah. Jadi kayak gitu. Misalkan kalau buat untuk ngaji ada lagi, beda lagi. Iya, paham. Jadi kira-kira gitu guys. Untuk yang mau belajar hal-hal aneh, langsung datang ke sini aja. Tanya sama AA langsung. Jadi Soalnya kalau untuk itu tuh privat, tanyaan kayak gitu. privat. Iya. Nggak Jadi bisa nggak bisa lah itu mah rahasia. Gak masalahnya, saya juga penasaran ya. Nah nanti lah ngobrol langsung. Siap. Terus kalau yang mau belajar terapi, kesurupan segala macam gitu, ada di situ. Makanya kan ada 4 tahapan. Iya. 4 itu mencukupi semuanya untuk pengobatan, terapi dan lain sebagainya gitu. Misalkan kita mau ke apa, ada di situ semuanya. Nanti juga kan ada prakteknya. Makanya 1 tahap, 2 tahap, 3 tahap, 4 tahap tuh. Nanti kalau kita udah beres semua, baru nanti sama adik kasih tahu cara-caranya kayak gini. Kalau kita puasa aja belum beres, masa udah pengen tahu gimana mau ngamalinnya? Betul. Ya kan? Kita amalin dulu yang dikasih sama A, baru nanti minta prakteknya buat pengobatan kayak dari petir kayak gitu kan ya. Kalau nggak buat orang kesurupan, nanti kan dikasih tahu kunci-kuncinya. Jadi nggak asal pegang, nggak asal ini gitu. Ada cara-caranya. Jadi setelah beres puasa, beres zikir segala macam, itu langsung kita tanya ke AA. Langsung ke AA tanya. Boylangnya. Iya. Nanti AA kasih paham semuanya. Paham semuanya. Langsung Dipraktekin dipraktek ya? semuanya ya. Nanti ada
apa namanya, membuka prakteknya, khusus yang udah pada beres gitu. Iya. Nanti kan juga kan nanti seminggu sekali, kalau nggak seminggu 3 kali ngajar ngaji juga buat yang khusus yang pada riado gitu. Jadi nggak tok puasa, ada ngajinya gitu. Jadi kalau kita puasa terus kan, kalau nggak sambil ngajinya, udah dasarnya ibarat kalau kata orang sana, udah dasarnya, pondasinya kan kita juga takut ngeclok lah, nyengseong gitu lah. Iya. Kayak gitu. Jadi meskipun di sini cuman puasa, nggak cuma puasa aja, nggak cuma puasa aja, tetap harus ada ngajinya. Sebab ngaji itu ibaratnya kayak pondasi kita, harus kalau ngaji mah. Jadi emang iya sih, soalnya zikir, wirid, puasa itu kan pakai niat ya, pakai niat lah, pakai baca-baca kayak Fatihah segala macam dalam sholat itu kan taunya di kita dari ngaji ya. Iya, jadi makanya itu kita harus ngaji. Misalkan kita guru ilmu aja harus ada gurunya, harus ada yang mantau kita. Kalau nggak ada yang mantau kita kan bahaya kayak gitu. Nah, ibaratnya kalau dalam agama itu harus ada ngajinya, harus ada pondasinya. Kalau udah ada pondasi makanya seperti kita mau bangun rumah, kalau nggak bikin pondasi ya gimana? Gitu. Terus kalau udah misalnya dia udah beres riado nih selama 6 bulan tadi ya? 6 bulan. 6 bulan itu dasar. Itu dasar. Dasar itu 6 bulan. Kalau kita mau yang misalkan yang mau apalagi gitu, misalkan keinginan kita mau buat apa nih, ada lagi nanti. Misalnya nih ada orang berencana, aku ingin buka praktek dari petir nih, belajar ke tempat AA. Nah ya, yang 6 bulan dulu itu, yang dasarnya dulu itu. Dasar dulu, iya. Baru nanti dia puasa lagi. Nanti ada lagi tahapnya. Ya, untuk mendalaminnya lagi kayak gitu. Oh, jadi step by step tuh bukan yang 6 bulan itu, Bukan. Oh, bukan. Ada lagi misalkan dia keinginan lebih memilih apa ya, jalur hikmah gitu. Ada lagi kesononya. Jadi nggak cukup itu doang, masih banyak. Itu mah yang buat dasar doang, tapi yang 6 itu juga bisa untuk ngobatin, untuk ini bisa. Kalau mau yang lebih khusus lagi, ada lagi kayak gitu. Jadi ya, misalkan dia yang udah nih, kan udah tuh 6 bulan, misalkan udah beres puasa, apakah dia boleh pulang apa enggak gitu kan? Iya. Boleh pulang. Boleh. Nanti kan ada perizinan dia hanya. Dapat ridho lah gitu. Misalkan, kamu kalau mau pulang aja, apa mau langsung lanjut lagi? Ini kan ditanya, kamu mau lanjut lagi apa mau langsung pulang? Ini kalau misalkan mau langsung pulang, ya juga ngeridoin gitu untuk buka di rumahnya. Misalkan mau buka praktek jadi petir kayak gitu, nanti juga diinin sama lah. Terus kalau udah beres semuanya itu, kira-kira ada mahar lain nggak setelah kita beres 6 bulan itu? Kalau yang 6 bulan tuh ya, kalau yang 3 itu, yang tahap yang 1, 2, tahap yang ketiga itu tuh enggak. Yang tahap keempatnya baru ada. Yang terakhir. Iya, yang terakhir baru ada. Soalnya itu kan buat diri kita juga. Maksudnya buat diri kita lagi gitu. Ya buat apa ya namanya sebutnya? Buat diri kita lah intinya kayak gitu. Jadi kalau yang misalnya kan dia puasa 6 bulan nih, 41 hari ya? Ya, satu tahapan itu 41 hari. Satu tahapan 41 hari berarti dikali 4 kali. Kali 4 kali. 41 dikali 4 ya, 6 bulanan lebih lah. Iya, jadi 41 pertama itu nggak ada. 41 kedua sama ketiga juga nggak ada. Yang terakhir baru ada. Yang keempat baru ada. Ada. Yang keempat itu ada maharnya. Ada maharnya itu. Terus itu kalau di pamflet kan ada ijazah tuh. Yang ada yang gak ada mahar, ada yang ada tuh. Itu gimana maksudnya? Kalau itu mah gini, misalkan nih kita santri, juga kan pernah ngalamin jadi santri. Kalau ke santri itu nggak terlalu neken untuk mahar sekian enggak. Sepunyanya kamu. Kalau itu kayak gitu biasanya. Kalau kamu punya ya marin, yang nggak punya juga ya nggak apa-apa, tinggal amain aja sama kamu. Kayak gitu. Itu yang ada mahar itu. Yang nggak ada mahar itu. Oh, yang nggak ada. Iya. Terus kalau yang ada? Kalau yang ada itu paling juga itu doang, satu doang. Itu mah buat diri kita juga kan. Jadi misalkan ya ada orang kesini, saya mau puasa tapi saya nggak punya untuk maharnya, apa boleh? Boleh. Itu mah kan mahar itu ibarat kayak gini. Kalau mahar itu ibarat ngiparatin dosa kita. Oh iya.
Kalau dalam bahasa Sunda itu panyeket doang, panyeket gitu. Jadi kita tuh mahar tuh kayak beli batu asahan. Nah, iya gitu. Kalau mahar tuh kayak gitu. Jadi enggak semua puasa, semua ijazah dari A itu bermahar, enggak. Ada misalkan kita kalau nggak punya uang ya gimana kita mau ngemaharinnya gitu. Betul, betul. Tapi kalau kita punya keinginan untuk ngemaharin, dari tidak ada pasti bakal ada. Kalau kita, nah di mana aja pasti bakal ada. Kalau kita punya keinginan untuk memaharinya kayak gitu. Iya. Jadi Kalau tergantung niat juga sih. nah tergantung niat kita juga. Kalau untuk mahar-mahar kayak gitu malah nanti pengen lebih jelasnya nanti langsung bisa tanyain ke AA kayak gitu. Langsung ngobrol lah, langsung ngobrol langsung. Oke guys, jadi kalau ada yang untuk tanya-tanya maharnya berapa, bagaimana caranya, cara apa sih tentang mahar itu, jadi langsung datang aja ke sini, ngobrol langsung sama AA Boylang. Nanti AA Boylang langsung jelasin ke kalian. Oh iya, satu lagi nih A. Kalau misalnya nih kan sekarang kan banyak orang yang malas puasa lah, malas zikir segala macem, dia wirid. Itu kira-kira bisa nggak di sini? Instan gitu ya? Instan. Bisa, sangat bisa. Sangat bisa. Kebanyakan orang juga kan yang pada kesini disuruh puasa nggak mau, terus kamu maunya apa? Kayak gitu kata. Kadang juga suka bilang, kamu mau matang apa mau mentah? Oh, pasti tanya begitu. Kayak gitu. Kalau kamu mau mentah, ya kamu tirakat di sini. Kalau kamu mau matang, ya kamu harus punya maharnya. Kayak gitu. Ibaratnya kalau kita pakai yang matang, kita tinggal beli aja buah ke toko buah, langsung makan kan? Langsung hari itu. Langsung juga. pas itu juga langsung matang. Iya betul. Nah kayak gitu, ibaratnya kayak gitu. Sedangkan bisa nggak langsung instan nih? Nggak, saya nggak pengen puasa. Saya banyak kerjaan apa gitu. Bisa nggak jalan puasa juga, tapi ada maharnya. Yang lebih bagusnya itu sambil kita tirakat sambil dimahar, itu lebih bagus. Itu lebih bagus. Tapi kalau kita malas tirakat bisa juga yang instan. Yang instan bisa. Iya, siap. Kan kebanyakan juga yang datang ke sini kayak gitu, pengen matang, ya jalannya kayak gitu. Yang penting punya mahar. Ada buat maharnya. Mahar itu ibarat kita ngiparatin dosa kita. Nanti juga pasti kembali lagi ke kita. Ya. Oke guys, jadi seperti itu penjelasan dari Aidan, menjawab pertanyaan-pertanyaan dari kita semua nih. Masalah riado lah, masalah gimana sih, apa sih cara, gimana sih mau diam di tempat AA Boylang. Jadi Aidan dari tadi udah jelasin, kita udah tanya-tanya sama Aidan, kurang lebihnya seperti itu. Jadi mungkin cukup sekian dan terima kasih untuk semuanya, selalu support, selalu hadir kepada saudara-saudari grup-grup WA kalian, di share ya. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.